Selamat pagi anak-anak kelas 2. Hari ini kita belajar agama, bab 8, itu mengasihi keluarga. Sebelum kita belajar, Miss harap semuanya berdoa terlebih dahulu. Berdoa sendiri-sendiri ya, Nak. Nah, setelah berdoa baru kita baru membaca Mazmur 133 dan juga Lukas 2 ayat 41 sampai 45. Ini dibaca sendiri ya, Nak ya. Nah, sekarang Miss Christine akan lanjut ke materi. Yang pertama adalah arti mengasihi. Sebenarnya ini minggu lalu sudah Miss Christine jelaskan ya. Nah, sekarang mau Miss Christine jelaskan, baru nanti sambil kalian catat yang mana yang penting dari hal-hal yang penting dari materi berikut ya. Tahukah anak-anak arti mengasihi? Mengasihi kata dasarnya adalah kasih. Kasih berarti perasaan sayang. Contoh, kasih seorang ibu dan kasih seorang ayah terhadap anaknya. Seorang ibu dan ayah yang baik, ia akan mengasihi anaknya lebih daripada dirinya sendiri. Ya, ini sudah terbukti. Ketika kita mulai dari kecil sampai sekarang sudah kelas 2, ya, orang tua kita itu mengasihi kita, menyekolahkan kalian ya. Dan juga ketika kalian sakit, orang tua pasti berusaha supaya anaknya sembuh. Ya, dan juga ketika kalian nakal, membantah orang tua, membantah mama, ya, mama tetap selalu sayang kepada kalian. Ya, Nak. Oke, kita lanjut. Tuhan Yesus menerima siapa saja yang datang kepadanya termasuk orang berdosa. Seorang perempuan berdosa dibawa oleh Taurat dan orang Farisi kepada Yesus. Mereka ingin mencoba Yesus. Ya, pada waktu itu. Mereka meminta supaya Yesus menghukumnya, namun Tuhan Yesus mengampuninya. Nah, ini dia perempuan berdosanya tadi yang dibawa oleh orang-orang Farisi dan juga imam-imam ya. Nah, perempuan ini waktu itu mereka serahkan kepada Yesus. Mereka ingin mencoba Yesus. Mereka ingin mengetahui apakah Yesus nanti akan menghukumnya atau tidak. Nah, ketika itu mereka mengatakan hukuman apa yang pantas untuk perempuan ini. Tetapi Yesus menjawab, nah, sebelum dia menjawab, dia mencoret-coret tanah dulu. Baru ketika itu Yesus mengatakan, siapa di antara kalian yang merasa dirinya tidak berdosa, silahkan lempari perempuan ini. Nah, pada waktu itu, orang-orang di sini atau orang-orang Farisi atau imam-imam ini tidak ada yang menjawab atau tidak ada yang melempari si perempuan tersebut. Kenapa? Ya karena juga mereka merasa dirinya berdosa. Nah, pada waktu itu si perempuan ini menyesali semua perbuatannya. Ya, dan ketika dia sudah menyesali perbuatannya, Yesus menyuruh dia supaya bertobat. Nah, sama seperti ini. Mereka minta Yesus untuk menghukumnya, tapi Yesus mengampuninya. Dan ketika Yesus mengampuninya, dia disuruh bertobat. Ya, Tuhan Yesus mengasihi semua manusia. Itu sebabnya ia rela mati di kayu salib. Rela dijadikan tumbal supaya manusia dibenarkan. Ya. Nah, di sini Yesus itu sebenarnya tidak berdosa. Dia tidak berdosa, tapi dia harus disalibkan. Karena apa? Karena ingin menebus dosa-dosa manusia. Seorang penjahat di kayu salib mengejek Yesus. Ada seorang penjahat. Ketika Yesus disalibkan, penjahat ada di kiri dan di sebelah kiri dan juga di sebelah kanan Yesus. Tetapi pada waktu itu ada seorang penjahat di kayu salib itu mengejek Yesus. Ya, katanya kepada Yesus, jika kamu memang benar-benar Tuhan, lepaskanlah dirimu dari salib ini, katanya. Tetapi penjahat yang lain jikalau kamu nanti sudah ke Taman Firdaus, ajaklah aku bersamamu. Nah, pada saat itu juga penjahat yang satunya diampuni oleh Yesus. Dan dia bersama-sama dengan Yesus di Taman Firdaus. Kasih Yesus, kasih agape, artinya kasih yang tidak menuntut balas. Ya, kasih tidak menuntut balas itu artinya ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain, kita ingin ada balasannya sama kita. Itu maksudnya bentuk balas. Jadi di sini Yesus tidak menuntut balas. Ya, kasih Yesus sangat besar bagi manusia. Tidak ada orang mau mati bagi orang lain. Tetapi Yesus rela mati demi orang berdosa supaya mendapat hidup yang kekal. Kasih itu harus rela berkorban. Ya, Yesus rela mati buat kita supaya kita terlepas dari dosa. Kasih harus diberikan kepada semua orang.
Kasih itu tidak pandang bulu, maksudnya tidak pandang bulu, oh ini orangnya putih, aku mengasihi dia, ini orangnya hitam, aku mengasihi, enggak kayak begitu. Tetapi semua disamakan, baik kecil, gede, miskin, kaya, tetap dikasih ya. Kasih itu harus diberikan kepada semua orang. Kasih itu panjang, panjang sabar, dan murah hati. Dalam kasih ada pengampunan. Kalau kita sudah mengampuni teman kita, mungkin ada teman kita minta maaf sama kita, ya, kita memaafkan dia, berarti kita sudah termasuk mengasihi dia, ya. Nah, B, perintah untuk mengasihi, saling mengasihi. Mengasihi adalah perintah Allah kepada manusia. Ingat, perintah Allah kepada manusia. Mengasihi orang lain sama artinya mengasihi Allah. Dan di 1 Yohanes 4 ayat 21 dikatakan, dan perintah ini kita terima dari dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia mengasihi sesamanya. Ya, contohnya kita tidak melihat Yesus, kan? Kita tidak melihat Tuhan, tetapi kita bilang kalau kita mengasihi Tuhan. Tetapi teman kita saja yang minta maaf sama kita, kita tidak memaafkannya. Ya, itu sia-sia. Kasih itu berarti tidak benar dia mengasihi Tuhan. Ya, teman kita saja yang kita lihat kita kasih, tidak kita kasihi, sedangkan Tuhan yang enggak kita lihat kita kasihi. Ya, makanya siapapun itu harus kita kasihi. Bagaimana cara melaksanakan perintah itu? Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Itu di Roma 12 ayat 10. Dan di Lukas 3 ayat 11, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang lain, dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia juga berbuat demikian. Nah, di sini artinya bahwa kita harus saling berbagi, ya nak ya. Cara melaksanakan perintah Allah yaitu yang pertama, saling menghormati, ya. Harus saling menghormati. Ketika kamu mau dihormati orang, kamu harus mau menghormati orang dulu. Saling mendahului dalam memberi hormat, baru saling berbagi. Nah, inilah cara kita melaksanakan perintah Allah. Nah, di sini ada cerita orang Samaria yang baik hati. Pernah dengar orang Samaria ini? Nah, di sini yang si laki-laki ini sudah dilihat gambarnya, nak ya. Si laki-laki ini yang terpapar yang lagi sakit ini, ya, dia itu adalah orang yang berasal dari Yerusalem. Dia pergi ke Yeriko, ya, dia pergi ke Yeriko untuk menjual barang-barangnya. Nah, ketika dia kembali, dia dirampok oleh orang, ya, dia dirampok oleh orang. Pada waktu itu ada ketika dia minta tolong sama orang-orang tidak mau menolongnya. Waktu itu ada seorang imam lewat, juga tidak ditolong, hanya dilihatin doang. Ada orang Lewi ya yang lewat, juga tidak tolong. Tapi ini adalah orang Samaria. Orang Samaria itu adalah dulu dibilang adalah orang berdosa. Tetapi walaupun dia orang Samaria ini dibilangin orang-orang berdosa, tetapi dia tetap mau menyelamatkan orang Yerusalem ini, ya. Nah, di sini berarti dia tidak memandang bulu di dalam mengasihi orang. Dia mau menyelamatkannya. Ya, oke. Nah, sampai di sini pertemuan kita. Kalau ada mungkin Miss Christine yang salah ngomong atau salah menjelaskan, dimaklumi ya nak ya. Oke, sampai di sini. Terima kasih. Selamat pagi. Kalau ada yang kurang jelas, bisa nanti ditanya sama Miss Christine.